Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa bedanya metode fiskal dan metode perpetual. Di sini saya mempunyai contoh soal. Terjadi beberapa transaksi pada tahun 2021 pada tanggal 1 Januari dibeli persediaan barang dagang secara kredit seharga 1 juta. Dan yang kedua ini, tanggal 5 Januari 2021 dijual barang dagang secara tunai seharga 1.500.000. Perintahnya yaitu buatlah jurnal dengan menggunakan metode fiskal dan perpetual. Jawab. Metode fiskal. Dalam metode fiskal, penjurnalnya seperti ini. Jurnal transaksi pembelian. Pembeliannya di debit 1 juta dan untuk kreditnya hutang dagang 1 juta. Ini tanggal 1 Januari. Ini untuk tanggal 1 Januari. Penjurnalnya ini seperti ini. Pembeliannya di debit 1 juta dan kreditnya hutang dagang 1 juta. Untuk tanggal 5 Januari itu kan terjadi transaksi penjualan, yaitu penjualan secara tunai. Jadi penjurnalannya kasnya di debit 1.500.000 dan penjualannya kredit 1.500.000. Nah, ini jelaskan dalam metode fiskal kita tidak perlu menuliskan berapa barang yang keluar dan masuk. Barang tersebut akan dihitung saat membuat laporan laba rugi. Nah, di sini perbedaannya metode fiskal dengan perpetual, yaitu dalam metode fiskal kita menggunakan akun yaitu namanya pembelian. Jika dalam IOP, akun ini masuk ke dalam kepala 5 atau biasa cost of goods sold. Nah, biasanya di situ. Kenapa kita tidak menggunakan persediaan barang dagang? Nah, itu bedanya sama dengan metode perpetual tadi. Metode fiskal itu tidak perlu menghitung berapa barang yang keluar dan barang yang masuk. Nanti akan terhitung sendiri saat membuat laporan laba rugi. Next, selanjutnya metode perpetual. Metode perpetual saat penjurnalan pembelian. Ini bedanya. Nah, ini yang didebit bukan pembelian tetapi persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang 1 juta didebit dan kreditnya hutang dagang 1 juta di kredit. Nah, itu tadi untuk tanggal 5 Januari. Untuk transaksi penjualannya itu tadi kan tunai. Jadi masuk ke kas debit 1.500.000 dan akun pendapatannya masuk ke penjualan 1.500.000. Nah, ini menggunakan harga penjualan perusahaan tersebut. Jika perusahaan pastinya akan menjual harga yang lebih besar agar dia mendapatkan laba. Nah, untuk selanjutnya penjurnalannya tidak hanya ini, bukan hanya kas dan penjualan. Memang ini juga ditulis dan selanjutnya ada tahap selanjutnya ini tadi, HPP atau harga pokok penjualan. Dan HPP atau harga pokok penjualan itu masuk debit 1 juta dan persediaan barang dagang masuk kredit. Persediaan barang dagang berkurang jadi dikredit 1 juta. Nah, 1 juta ini diambil dari harga saat membeli barang tersebut. Saat membeli barang itu tadi. Nah, ini pembelian harganya kan 1 juta. Jadi ini tuh seperti harga neto, harga penjualan tanpa laba. Nah, seperti itu. Biasanya orang Jawa mengatakan itu harga kulaan. Nah, di sini akan penjelasannya. Dalam metode perpetual, kita tidak menggunakan akun pembelian, tetapi akun pembelian kita ganti menjadi akun persediaan barang dagang. Nah, bukan kita tidak mengganti, tapi kita itu menyesuaikan kebijakan suatu perusahaan.
Jika perusahaan menggunakan metode perpetual, maka dia akan menggunakan akun persediaan barang dagang. Dan jika perusahaan menggunakan metode fiskal, maka akan menggunakan akun pembelian itu tadi. Nah, seperti itu. Untuk apa? Yaitu metode perpetual langsung menghitung persediaan barang dagang tersebut. Jadi, bila transaksi pembelian, otomatis persediaan akan bertambah. Maka dari itu saat menuliskan jurnal saat pembelian yang ini tadi, jurnal pembelian itu metode pembelian persediaan akan bertambah. Maka dari itu saat menuliskan jurnal saat pembelian persediaan barang dagang berada di debit. Nah, persediaan barang dagang ini masuk ke akun aset kepala 1 di MIOP itu. Nah, saat aset bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Nah, ini tadi kan pembelian jadi persediaannya bertambah jadi masuk ke debit, dan ini saat jika kita membelinya secara kredit maka ini hutang, dan jika membeli secara tunai kita ganti dengan kas. Nah, mengapa saat menjurnal penjualan ada banyak? Ini maksudnya ada banyak ini. Bukan cuma 2, tapi ada 4. Nah, jawabannya simpel sederhana. Jurnal penjualan yang berwarna oranye itu untuk menjurnal pendapatan yang ia terima. Nah, penjualan ini kan termasuk akun pendapatan. Karena ini penjualan itu akun kepala 4 dalam MIOP. Nah, seperti itu. Jika tunai, maka masuk ke kas. Jika kredit, masuk ke dalam piutang. Nah, ini. Jika kita menjual penjualan tunai, maka debitnya ini tadi masuk ke kas. Jika penjualan kita kredit, masuk ke piutang. Ini kas ganti piutang. Lalu untuk jurnal yang berwarna kuning digunakan untuk menjurnal persediaan. Loh bang, kok harganya cuma 1 juta? Untuk menghitung persediaan, semua menggunakan harga belinya. Jadi harga persediaan tetap menggunakan harga saat membeli. Sebenarnya itu ini menyesuaikan, bukan harga beli, tapi kita lihat dari persediaannya. Nah, persediaan itu ada 3 metode yang saya tahu. FIFO, LIFO, dan average. Nah, FIFO itu first in, first out. Saya tulis dulu. Nah, FIFO itu first in, first out. Nah, maksudnya apa? Jika kita membeli barang awal, nah, barang tersebut akan saat dijual, barang yang paling awal dibeli itu harus dikeluarkan pertama. Nah, first in, pertama masuk, pertama keluar. Nah, ada yang kedua, LIFO, last in, first out. Nah, last in, first out, last itu kan terakhir. Jadi barang yang terakhir masuk itu dijual langsung, dikeluarkan langsung. Jadi misal ada barang yang kemarin harga belinya 1 juta, nah itu sudah dibeli lama, ada pembelian lagi baru, harganya 900.000 misalkan. Nah, itu saat penjualan, itu yang dikeluarkan itu yang harga 900.000 dulu. Nah, ini misalkan harga pembeliannya yang baru ini 900.000, ini maka diganti 900.000. Nah, tapi metode ini hampir jarang digunakan karena agak aneh. Nah, yang ketiga, average. Average itu apa? Average itu rata-rata. Jadi misalkan pembelian pertama itu harganya 1 juta, dan pembelian kedua harganya 1.200.000. Nah, saat menjual itu harganya di rata-rata. Jadi jumlah barang sama jumlah barang dan pokoknya itu harganya itu di rata-rata. Misalkan
1 juta dan 1.200.000. Nah, dijumlahkan jadi 2.200.000. Nah, kan ada 2 tipe barang tadi. Maksudnya dua harga yang berbeda. Jadi 2.200.000 dibagi 2 yaitu 1.100.000. Nah, jadi per itemnya atau per barangnya itu harganya 1.100.000. Nah, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.